Guys, stop. Please guys, jangan skip video ini. Dimana dikatakan inilah 5 perang yang terbesar yang pernah dilalui oleh Indonesia guys. Kamu pernah tahu? Jom, sama-sama kita semak video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan anda kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan seriously aku tidak dapat membalas jasa baik kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, sebelum itu aku ingin memperjelaskan, ada sedikit banyak sekali aku menerima komentar di ruangan komentar aku di bawah yang mengatakan bahawa mengangkat tangan kiri itu tidak baik. Sebenarnya kamera ini berbentuk selfie guys. Ini adalah tangan kanan aku dan ini adalah tangan kiri aku. Kanan dan juga kiri guys. Oke guys, seperti biasa hari ini kita akan buat lagi sedikit video reaction kalau kita tengok di channel Top Info. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan inilah 5 perang terbesar yang pernah dilalui oleh Indonesia guys. Aku sendiri tidak tahu apakah perang-perang yang pernah dilalui oleh Indonesia, dan dikatakan inilah 5 perang guys. Jom sama-sama kita semak dan kita tonton video ini guys. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan ataupun kita punya reaction mengenai video ini. Apa-apapun guys, jom kita semak video ini. Okay guys, welcome to channel Top Info. Apa yang terjadi guys? Inilah yang dikatakan 5 perang. Indonesia di akhir abad ke-16, perlawanan dari kerajaan-kerajaan Nusantara telah dilakukan. Abad Mereka ke-16. tidak ingin Belanda, yang notabene orang asing, justru menguasai banyak sekali kawasan Nusantara. Bahkan mereka berhak memanipulasi apa saja yang mereka mau dengan dibarengi kekerasan. Akhirnya, perang yang sangat besar pun terjadi dengan mengerikan. Para penduduk kerajaan Nusantara melawan dengan sekuat tenaga hingga membuat Belanda menjadi kerepotan. Dan berikut adalah 5 perang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. 5 perang terbesar. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Please, ini. guys, Dan tekan like subscribe. jika kalian suka dengan video-video seperti this ini. channel. Alright. Oke, jom kita semak guys. 1. Perang Jawa Perang tahun Jawa 1741 hingga 1743. 1743. Perang Jawa adalah perang paling besar yang pernah terjadi pada masa kolonial Belanda. Perang ini membuat Belanda kocar-kacir, meski akhirnya mereka bisa meredam situasi. Perang ini melibatkan tentara Jawa dan para tentara Tionghoa yang tidak tahan dengan aksi para tentara Belanda di Batavia. Mereka membunuh setidaknya 10.000 orang etnis Tionghoa dalam jangka waktu 2 minggu saja. 10.000 orang. Kemarahan ini akhirnya menyebar ke seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perang akhirnya berkecamuk di mana-mana. Belanda memiliki 3.400 tentara bersenjata lengkap, sementara pribumi hanya menggunakan senjata seadanya dan jumlah pasukan 23.000. Perang ini membuat kerajaan di Jawa mulai dikuasai oleh Belanda. Meski demikian, kerugian yang dialami oleh pihak Belanda juga cukup besar. Bukan sedikit guys. 2. Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830. Diponegoro. Perang Diponegoro sering juga disebut sebagai Perang Jawa Jilid 2, tapi dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Setidaknya ada 100.000 tentara yang berada di bawah Pangeran Diponegoro menyerang dengan sangat mengerikan. Pihak Belanda dan dibantu oleh para orang Jawa murtad mencegah perang ini semakin hebat meski akhirnya gagal. Perang akhirnya berjalan selama 5 tahun penuh. Dalam perang ini setidaknya 200.000 jiwa menjadi korban. Dari pihak Belanda hanya ada 8.000 korban saja. Perang akhirnya dimenangkan Belanda dan pihak yang pro dengan mereka. Meski dimenangkan oleh Belanda, perang ini memberikan kerugian yang teramat besar.
Bahkan membuat Belanda harus tekor dan mencari siasat untuk menutup kerugian. Akhirnya, di bawah kekuasaan Johannes van den Bosch, tanam paksa diluncurkan. Penduduk di Pulau Jawa jadi semakin menderita. Tiga, penyerbuan Batavia tahun 1628 hingga 1629. Penyerbuan Batavia dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram sebanyak 2 kali. Mereka ingin menguasai daerah Banten yang saat itu dipenuhi oleh tentara VOC. Akhirnya Sultan Agung mengirim banyak sekali pasukan untuk menyerang Batavia yang saat itu masih dipimpin oleh JP Kuhn. Serangan pertama yang dilakukan oleh Sultan Agung gagal total. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan serangan kedua dengan pasukan yang lebih besar. Pada serangan ini, Belanda kembali memenangkan peperangan. Banyak tentara dari Sultan Agung meninggal akibat kolera dan malaria. Meski kalah, Sultan Agung dan para tentaranya berhasil mencemari lingkungan Ciliwung dengan limbah yang sangat mengerikan. Akibatnya, penduduk di Jakarta banyak yang mengalami kolera, termasuk JP Kuhn yang menjadi gubernur jenderal di sana. 4. Serangan 10 November 1945. Serangan 10 November 1945. Serangan 10 November 1945 bisa dibilang sebagai perang paling penting dalam sejarah Indonesia. Pada perang ini, arek-arek Surabaya telah menginspirasi banyak sekali perang serupa di seluruh Indonesia. Mereka ingin Belanda dan Inggris pergi dan mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Sayangnya, apa yang jadi kemauan rakyat Indonesia ini justru ditolak. Akhirnya, pertempuran di Surabaya tak bisa dihindari lagi. Terlebih lagi, Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan tentara Inggris meninggal karena ditembak. Konflik akhirnya memanas dan membuat sekutu menyerang Belanda dengan membabi buta. Akibatnya, banyak korban jiwa berjatuhan, baik dari pribumi maupun dari sekutu sendiri. 5. Serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan paling dahsyat yang dilakukan oleh pihak Indonesia kepada Belanda. Bagaimana tidak, Yogyakarta dibuat sangat mencekam dan Belanda jadi bingung sendiri. Serangan ini melibatkan Jenderal Sudirman yang sebelumnya telah melakukan strategi gerilya dalam melawan Belanda dan sekutu yang sangat kuat. Pada serangan ini, Belanda memang menang secara mutlak. Namun Indonesia juga menang meski harus mengorbankan banyak sekali nyawa. Akibat perang ini, dunia internasional jadi mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan, akhirnya Belanda menarik semua pasukannya dari Indonesia untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, kedaulatan Indonesia benar-benar diakui oleh dunia. Nah, itulah 5 perang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia selama penjajahan Belanda. 5 perang tadi adalah bukti jika perjuangan pahlawan di masa lalu benar-benar sulit. Itulah mengapa kita harus bisa menjaga kemerdekaan yang susah didapatkan itu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, dimana kalau kita tengok video sebentar tadi dimana disenaraikan oleh admin Top Info, dikatakan ada 5 perang terbesar di Indonesia yang pernah terjadi guys. Aku pun selama ini tidak mengetahui apa-apa peperangan yang berlaku di Indonesia. Setahu aku yang peperangan yang berlaku di Indonesia adalah peperangan di antara Indonesia dan juga pihak penjajah, yaitu pihak Belanda sendiri bersama dengan pihak Inggris. Itu saja guys. Rupanya ada lagi 5 peperangan di sebalik penjajahan Belanda di Indonesia. Dimana kalau kita tengok di antara peperangan yang berlaku di Indonesia adalah seperti Perang Jawa yang berlaku pada 1741 sehinggalah guys 1743. Wow, ini kalau kita tengok melibatkan banyak sekali pengorbanan jiwa maupun daripada pihak Indonesia dan juga pihak penjajah pada ketika itu guys. Di mana dikatakan semasa peperangan ini seramai 10.000 orang Tionghoa
dalam jangka masa 2 minggu saja guys, di mana 10.000 orang ni terkorban semasa peperangan ini berlangsung. Memang sangat-sangat banyak melibatkan pengorbanan jiwa guys. Dimana kalau kita tengok pada masa itu Indonesia mempertahankan kedudukan ataupun kedaulatan tanah kemerdekaan di Indonesia guys. Tapi guys, kalau kita tengok peperangan pada masa itu, pihak Belanda bukanlah menghantar tentera dalam satu kuantiti yang sedikit, tapi banyak guys. Dikatakan seramai 3.400 tentera yang dikatakan berkelengkapan lengkap senjata. Tapi guys, yang menarik minat aku kalau kita tengok pribumi ataupun warga Indonesia pada ketika itu berlawan dengan pihak penjajah hanyalah menggunakan senjata-senjata yang apa yang ada saja guys. Bukanlah menggunakan senjata seperti senapang, pistol, tetapi mereka hanya menggunakan seperti pedang, keris dan beberapa senjata kelengkapan yang ada digunakan pada masa itu sahaja. Memang padu guys. Semangat perjuangan itu ditunjukkan di dalam peperangan ini. Dan kalau kita tengok peperangan yang kedua guys, adalah peperangan daripada Diponegoro yang berlangsung pada 1825 sampailah 1830. Di mana kalau kita tengok ini dikatakan peperangan kedua yang selepas daripada peperangan kalau kita tengok daripada peperangan Jawa. Ini adalah siri kedua guys. Dan dikatakan peperangan Diponegoro ini dikatakan lebih besar pengorbanan jiwa yang terlibat semasa peperangan yang kedua ini. Dan kalau kita tengok perang yang ketiga adalah penyerbuan Batavia, di mana peperangan ini telah pun berlangsung pada tahun 1628 sehingga 1629 guys. Kalau kita tengok ini merupakan salah satu lagi peperangan yang terbesar di Indonesia yang berlangsung guys. Kalau kita tengok perang yang keempat ni adalah serangan 10 November 1945, di mana dikatakan di antara kelima-lima peperangan ini, dan peperangan inilah dikatakan peperangan yang paling penting ataupun yang paling menentukan kedaulatan di Indonesia, sehinggalah apa yang Indonesia ada pada kali ini guys. Di mana daripada peperangan inilah membentuk jati diri ataupun membentuk Indonesia pada masa kini. Dan yang kelima, kalau kita tengok peperangan yang berlangsung di Indonesia adalah serangan umum pada 1 Maret 1949 guys. Di mana kalau kita tengok kelima-lima peperangan ini berlangsung, dia melibatkan, memang kita semua sedia maklum, banyak sekali pertumpahan darah yang berlaku. Ini menunjukkan bahawa Indonesia pada suatu ketika dahulu pernah berdiri di atas tenaga, pernah berdiri di atas kekuatan sendiri untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, untuk mempertahankan daripada terus dijajah oleh pihak penjajah. Dan daripada peperangan-peperangan inilah sebenarnya menunjukkan bahawa Indonesia mempertahankan pejuang ataupun melahirkan pewira-pewira yang mempertahankan Indonesia daripada terus diambil alih ataupun diambil kuasa oleh pihak-pihak tertentu pada masa itu guys. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information yang dimana dikatakan 5 perang terbesar yang berlaku di Indonesia. Guys, sebenarnya semua kalian dan kalian di luar sana wajib untuk mengetahui kelima-lima peperangan yang berlaku di Indonesia guys. Sangat penting guys. Ini merupakan sejarah terbesar untuk Indonesia, khususnya di dalam pertempuran yang melibatkan, yang menjadikan Indonesia kuat sehinggalah pada kali ini guys. Kalian wajib untuk mengetahui sejarah ini. Guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.